Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurika. Saya Saskia Andara. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak yang dibimbing oleh Bapak Dedi Wisman. Adapun tema yang kami angkat dalam video ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode ini kita akan mengobrol bareng soal sosok luar biasa, panutan seluruh umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wah, ini topik yang istimewa banget. Gimana enggak? Beliau itu bukan cuma nabi, tapi juga manusia yang paling mulia yang pernah ada. Betul banget. Kita bahas kisah-kisah inspiratif beliau dan bagaimana kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari awal ya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tahun 571 Masehi, dikenal dengan tahun gajah. Ya, beliau dari Bani Hashim, keturunan Quraisy, dan yatim sejak kecil. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir dan ibunya wafat saat beliau masih kecil. Tapi justru dari itu, beliau tumbuh jadi pribadi yang tangguh, sabar, dan sangat bijaksana. Suatu hal yang selalu ditekankan tentang Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut beliau berakhlak agung, wa innalaka kahulukin azim. Setuju banget. Coba deh kita ambil contoh. Beliau nggak pernah marah karena urusan pribadi. Bahkan ketika dihina atau dilempari kotoran, beliau tetap sadar. Betul, ada kisah terkenal tentang wanita tua Yahudi yang tiap hari melempari beliau dengan kotoran. Tapi ketika wanita itu sakit, Nabi malah menjenguknya. Itu bikin wanita itu akhirnya masuk Islam. Masya Allah, ini bukti nyata bahwa kelembutan hati bisa lebih kuat dari balasan dendam. Bagaimana Nabi bersikap sama keluarganya juga luar biasa ya. Beliau adalah suami yang romantis dan sangat menghormati istrinya. Benar, dengan Sayyidah Khadijah misalnya, beliau sangat setia. Bahkan setelah Khadijah wafat pun, Nabi sering mengingatkan jasa-jasa istrinya. Dan sebagai ayah, beliau sangat penyayang anaknya Fatimah Az-Zahra begitu dimuliakan. Nabi selalu berdiri dan mencium tangan putrinya. Gak cuma itu, kepada para sahabat pun beliau sangat rendah hati. Padahal beliau adalah pemimpin besar. Perjalanan dakwah Nabi juga nggak gampang. Selama 13 tahun di Mekah, beliau dan para sahabat mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi beliau nggak pernah membalas dan dengan kekerasan. Ya, justru tetap mendoakan kebaikan. Benar, dan puncaknya saat hijrah ke Madinah itu jadi momen yang paling penting berdirinya masyarakat Islam yang adil dan damai. Di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Asy'ar dan juga bikin piagam Madinah itu seperti konstitusi yang mengatur beragam suku dan agama. Nah, dari semua ini pertanyaannya, apa yang bisa kita teladani dari Nabi? Banyak banget sih, tapi kalau aku pribadi, yang paling menyentuh itu adalah kesabaran dan empatinya. Kalau aku, konsistensinya dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang damai. Kita bisa mulai dari hal kecil, jujur, sabar, menghormati orang lain. Benar, Islam itu indah, dan Nabi Muhammad SAW adalah cerminan terbaik dari keindahan itu. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat dan inspirasinya buat kita semua. Terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kembali di podcast kami di episode kedua. Kita akan membahas kisah inspiratif dari salah satu nabi besar dalam Islam, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wah, ini menarik banget. Kisah Nabi Musa bukan cuma soal mukjizat membelah laut, tapi juga tentang keberanian doa dan kesabaran menghadapi ujian hidup. Benar banget. Yuk kita mulai dari awal perjalanan beliau. Nabi Musa alaihissalam lahir di masa kekuasaan Fir'aun yang sangat kejam. Saat itu, Fir'aun memerintah agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Tapi Allah selamatkan Musa dari kecil dari cara luar biasa. Ibunya menghanyutkan di sungai Nil, dan justru bayi Musa ditemukan dan dibesarkan di istana Fir'aun sendiri. Ironi banget ya, bayi yang ingin dibunuh malah tumbuh di rumah pembunuhnya. Ini udah jadi bukti kekuasaan Allah sejak awal. Ketika dewasa, Nabi Musa pergi dari Mesir setelah tanpa sengaja membunuh seorang Mesir. Beliau tinggal di Madian, menikah, lalu suatu hari mendapat wahyu di lembah suci Tua. Di sana, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun. Itu tugas yang luar biasa berat. Betul. Bahkan Nabi Musa sempat merasa takut dan minta bantuan kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Beliau berdoa, "Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkan lidahku." Nabi Musa datang dengan penuh keberanian menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang sangat sombong. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan malah menentang dengan kekuatan sihir. Disinilah terjadi mukjizat. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular besar dan menelan ular-ular sihir para penyihir. Melihat itu, banyak penyihir langsung sujud dan beriman kepada Allah. Padahal mereka tahu resikonya disiksa atau dibunuh, tapi iman mereka kuat. Luar biasa efek dakwah Nabi Musa. Setelah banyak penindasan, Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Tapi Fir'aun mengejar mereka dengan tentaranya. Saat terjepit di depan Lautan Merah, Bani Israel ketakutan. Tapi Nabi Musa yakin atas izin Allah laut itu terbelah. Itu mukjizat luar biasa. Nabi Musa dan pengikutnya selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Itulah akhir dari kesombongan Fir'aun. Setelah bebas, perjalanan belum selesai. Bani Israel justru banyak mengeluh dan membangkang. Bahkan ada yang menyembah patung anak sapi saat Nabi Musa pergi menerima wahyu. Ini mengajarkan kita bahwa perubahan bukan hanya soal kebebasan fisik, tapi juga perubahan iman dan akhlak. Dan perjuangan Nabi Musa menunjukkan pentingnya kesabaran luar biasa, terus berdakwah meskipun banyak ditolak. Pelajaran penting banget buat kita. Yakin pada doa, sabar saat diuji, dan berani membela kebenaran walau sendirian. Masya Allah, kisah Nabi Musa benar-benar penuh hikmah, mulai dari keberanian menghadapi Fir'aun sampai kesabarannya menghadapi kaumnya. Semoga kita bisa meneladani semangat Nabi Musa dan menghadapi tantangan hidup tetap berpegang pada iman dan doa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.